Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang masih pantengin Box Review Film. Kali ini Mimin akan membahas film Persian Lesson yang dirilis tahun 2020. Film ini mengisahkan seorang tokoh bernama Giles asal Belgia yang ditangkap oleh tentara Jerman untuk dikirim ke kamp konsentrasi. Ia mencoba melarikan diri dan menipu para tentara Nazi bahwa dirinya bukan orang Yahudi, melainkan orang Persia. Awalnya tipuan ini berhasil, sampai suatu ketika Giles diminta oleh seorang komandan Jerman untuk mengajarkannya bahasa Persia. Bagaimana sulit dan getirnya Giles menjalani hal tersebut demi lolos dari maut. Giles sedang menelusuri rel kereta api di tengah hutan. Namun itu bukan sebuah awal perjalanannya. Scene pun berganti. Diawali dengan sebuah penangkapan sekelompok Yahudi yang akan dibawa ke suatu tempat. Giles merupakan salah satu di antara mereka. Lalu orang yang berada di sampingnya menawarkan sebuah buku ditukar dengan setengah porsi roti. Setelah sampai di tengah hutan, mereka dikeluarkan dari truk untuk dieksekusi mati. Giles menjatuhkan tubuhnya dan mengaku bahwa ia merupakan keturunan orang Persia. Petugas pun yang salah satunya bernama Max langsung membawanya ke hadapan Komandan Koch yang memang sedang membutuhkan orang Persia. Ternyata buku yang telah ia tukar dengan roti tersebut merupakan buku berbahasa Persia yang membuat pengakuan Giles sedikit dipercaya. Dalam keadaan gugup, Giles berusaha berkomunikasi bahasa Persia yang ia karang sendiri. Setelah lolos dari pengetesan, untuk sementara waktu Giles dimasukkan ke dalam barak bersama tawanan Yahudi. Lalu cerita masuk ke tengah-tengah suasana di mana para tahanan sedang diidentifikasi statusnya masing-masing. Kini posisi Giles dijadikan sebagai koki di bawah penjagaan Elsa. Saat itu Giles menjadi bahan obrolan antara Max dan Elsa mengenai keinginan Komandan Koch untuk menjadikan Giles sebagai guru bahasa Persianya. Ternyata Max tidak terlalu yakin bahwa Giles merupakan orang Persia. Selama bekerja, Giles terus menghafal dan menyusun setiap kata yang ia karang sendiri beserta artinya. Di hari pertama, Koch mengutarakan alasannya ingin diajarkan bahasa Persia dikarenakan ia bercita-cita untuk membuat restoran di Iran setelah perang usai. Giles diminta mengajarkan 4 kata sehari sama dengan 24 kata seminggu, 96 kata sebulan, dan 1152 kata setahun. Sesuai perkiraan, Koch ingin menguasai lebih dari 2000 kata sebelum perang berakhir. Secara spontan, Giles mengajarkan kata-kata dasar hasil karangannya yang harus benar-benar ia hafalkan, mengingat Koch mencatat setiap ucapannya. Esoknya Max tiba-tiba datang ke hadapan Koch melaporkan tentang kebohongan Giles. Sesuai pengalaman Max yang sering menangkap dan mengeksekusi orang Yahudi, dari segi fisik dan baunya, ia meyakini Giles sama persis seperti ciri-ciri tersebut. Namun pengakuannya malah membuat Koch marah, seolah Max merasa lebih pintar darinya yang sudah menaruh kepercayaan terhadap Giles. Kemudian Koch merubah keinginan dari yang hanya 4 kata menjadi 40 kata terjemahan setiap harinya. Pertanda Giles harus menghafal sebanyak apa yang diinginkan Koch. Saat itu Elsa merasa kesal mengadu kepada Max tentang Komandan Koch yang telah melarangnya menulis catatan tahanan serta digantikan oleh Giles dikarenakan tulisan Elsa sangat jelek. Terbesitlah antara keduanya berencana membunuh Giles dengan alasan mau melarikan diri. Singkat cerita, akhirnya Max menemukan kesempatan saat bertugas mengawal Giles membuang sampah keluar gerbang hingga Giles terpancing jebakan Max. Di tengah pelarian, ia dihentikan oleh seorang kakek-kakek sambil menodongkan senjata. Ternyata si kakek hanya mengingatkan bahwa di hutan tersebut banyak ladang ranjau. Kemudian Max mulai melancarkan aksinya memburu kembali Giles ke tengah hutan.
Untungnya Giles balik lagi ke dalam kamp konsentrasi menuruti perkataan si kakek, sehingga rencana jahat Max dan Elsa dapat digagalkan. Setelah itu komandan menyuruhnya mencatat daftar nama tahanan. Dari sanalah Giles mendapatkan ide mengartikan 40 kata tersebut yang ia tulis di balik buku daftar nama supaya meninggalkan jejak catatannya. Semakin hari semakin banyak kata yang harus ia hafalkan. Hampir di setiap detik selalu fokus mengasah daya ingatannya. Di suatu hari, para anggota Jerman sedang mengadakan pesta yang dihadiri sekitar 30 orang, yang dimana hidangannya dibuat khusus oleh Coach dengan bantuan Giles. Di tengah pesta, Coach spontan menanyakan kepada Giles arti pohon dalam bahasa Persia. Namun jawaban Giles melenceng dari apa yang telah diajarkannya, membuat Coach merasa tertipu sehingga menghajar Giles habis-habisan di hadapan semua orang. Seusai pesta, Max diperintah mengirimkan Giles ke pertambangan serta mengawasinya. Tentu saja si Max sangat senang mendapatkan tugas tersebut sehingga ia mempunyai kesempatan menyiksanya sepanjang hari. Kemudian Max menyuruh temannya mengawasi Giles dikarenakan ia ingin berkencan dengan Elsa ke pesta dansa. Temannya tersebut diamanati untuk menghajarnya selama ia bekerja. Giles sudah tidak mampu menopang tubuhnya hingga tersungkur ke tanah. Di dalam barak, Coach menyaksikan Giles mengigau dengan bahasa Persia hasil karangannya, membuat Coach kembali menaruh kepercayaan terhadap Giles. Ia pun langsung dibawa ke ruang pengobatan. Setelah sembuh, hubungan antara keduanya kembali membaik. Di dalam kantin, Max dan Elsa menggosipkan salah satu komandan yang memiliki kemaluan atau titik kecil. Salah satu temannya langsung mengadukan mereka ke hadapan Coach. Ternyata si pelapor memiliki dendam pribadi dikarenakan cemburu setelah mengetahui hubungan Max dan Lena sudah menjadi sepasang kekasih. Lalu Coach mendatangi komandan tersebut yang pada awalnya meminta ingin menjadikan Giles sebagai asisten resminya. Namun si komandan malah melenceng dari pembicaraan serta menyampaikan gosip tentang hubungan Coach dan Giles yang diduga saling menyukai sesama jenis. Dikarenakan kesal, Coach pun membalas dengan membocorkan gosip tentang si komandan yang memiliki titik kecil.